Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Irham Ahmad Rozan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal mengenai rangkaian listrik. Oke, langsung saja ke soalnya. Saya searching terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terdapat 4 soal ya mengenai rangkaian listrik. Soal nomor 33, 34, 36, dan 37. Oke. Langsung aja kita langsung bahas ke soalnya ya. Jadi di sini soalnya nomor 33 adalah dua buah beban dengan FVV 10 10 kemudian 160 derajat di mana TOT sama dengan 2 190 derajat, beban 1 P1 sama dengan 23,2 W, kemudian Q1 sama dengan 50 var, lagging, tentukan PF2-nya. Jadi di sini sih kita sudah mengetahui ya VEF itu adalah 100, kemudian 160 derajat, kemudian ITOT-nya adalah 2, terus 190 derajat, kemudian beban 1 itu P1 sama dengan 23,2, kemudian 23,2 W, kemudian Q1-nya adalah 50 var lagging. Yang ditanya adalah PF2. Nah, oke, jadi penyelesaiannya adalah kita harus mengetahui nih daya kompleks total yaitu S total. Nah, rumusnya seperti ini, S total sama dengan VEF FF dikali ITOT sama dengan berarti kan VEF itu tadi 160 derajat, kemudian dikali 2, kemudian minus 190 derajat. Nah, kemudian sama dengan 200 dikurang 190 derajat. Oke, kemudian dalam bentuk kartesian itu akan menjadi seperti ini. S total sama dengan 200 cos min 30 derajat ditambah J sin dalam kurung min 30 derajat sama dengan itu hasilnya adalah 173,2 dikurang J 100 FA. Seperti itu. Kemudian daya kompleks beban 1 yaitu S1. S1 sama dengan P1 ditambah JQ1 sama dengan 23,2 ditambah ini ya. J50 J harusnya ini J100 FA ya. Benar, J50 FA karena kan ini kan ya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Daya kompleks beban 2 yaitu S2 adalah S total dikurang S1 yaitu sama dengan 173,2 dikurang J100, terus kemudian dikurang eh, 23,2 ditambah J50. Kemudian S2 sama dengan 150 dikurang J150 FA. Nah, kemudian faktor daya beban 2 yaitu PF2 kan. Kita kan PF2 itu sama dengan cos terus eh, O2 kemudian tan O2 sama dengan min Q2 per P2 sama dengan min 150 per 150 yaitu sama dengan min 1. Nah, kemudian berarti 0 O2-nya itu sama dengan min 45 derajat. Kemudian PF2-nya sama dengan cos 45 derajat yaitu sama dengan 0,707 lagging. Jadi jawaban untuk nomor 33 adalah ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 34. Nah, di sini ada soal nomor 34 yaitu dua buah elemen seri R sama dengan 10 ohm dan XC sama dengan 5 ohm mempunyai tegangan efektif 120 V, tentukan PF. Nah, oke, jadi di sini diketahui yaitu R sama dengan 10 ohm dan XC sama dengan 5 ohm, tegangan efektif V sama dengan 120 V. Yang ditanya adalah faktor daya PF-nya kan, tentukan PF. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah yang pertama ada hitung impedansi total, yaitu dengan rumus seperti ini, Z sama dengan R dikurang JXC sama dengan berarti 10 dikurang J 5 ohm kan.
Kemudian besar impedansinya yaitu Z sama dengan akar kuadrat R kuadrat akar R2 ditambah XC pangkat 2. Kemudian sama dengan akar 10 kuadrat ditambah min dikurang, jatuhnya dikurang kan, min 5 kuadrat. Nah, itu akan menjadi seperti ini hasilnya. Akar 125, kemudian hasilnya adalah 11,18 ohm. Kemudian kita menghitung sudut fasa, yaitu ini adalah tan theta ya. Ini theta ternyata sama dengan min XC per R. Yaitu menjadi sama dengan min 5 per 10. Kemudian hasilnya adalah 0,5. Kemudian theta sama dengan tan min 1 dikali min 0,5. Itu sama dengan hasilnya min 26,57 derajat. Nah, itu untuk menghitung sudut fasa. Kemudian yang terakhir adalah menghitung faktor daya, yaitu PF sama dengan cos theta sama dengan, tadi kita udah mendapatkan tetanya ini, cos min 26,57 derajat. Hasilnya adalah menjadi 0,89 lagging. Jadi untuk soal nomor 34 adalah ini jawabannya ya. Oke, langsung lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 36. Jadi soalnya sebuah beban 300 kW dengan PF 0,65 lagging saat di paralel, kapasitor PF menjadi 0,9 lagging. Tentukan nilai daya yang disuplai oleh kapasitor. Oke, jadi kita sudah mengetahui P-nya itu sama P beban atau kita sebut P sama dengan 300 kW, kemudian faktor daya awal PF1-nya adalah 0,5 lagging, kemudian faktor daya PF2-nya 0,9 lagging. Oke, yang ditanya adalah nilai daya reaktif yang disuplai oleh kapasitor. Nah, penyelesaiannya adalah kita menghitung daya semu, yaitu S1-nya, dan daya reaktif awal, yaitu Q1-nya. Oke, untuk S1-nya terlebih dahulu, yaitu sama dengan P per PF1 sama dengan 300 per 0,65. Hasilnya adalah 461,54 kVA ya. Kemudian kita menghitung Q-nya, rumusnya adalah akar S1 kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan akar 461,54 kuadrat dikurang 300 kuadrat. Hasilnya menjadi 213,97. Akar 213,97. Kemudian kita sederhanakan menjadi 462,08 kVAR. Oke, setelah itu kita menghitung daya semu akhir S2 dan daya reaktif akhir Q2. Nah, S2-nya itu rumusnya adalah P per PF2, kemudian P per PF2 sama dengan 300 per 0,9, hasilnya sama dengan 333,3 kVA. Kemudian Q2 rumusnya sama dengan S2 kuadrat, akar S2 kuadrat dikurang P kuadrat, sama dengan akar 333,3 kuadrat dikurang 300 kuadrat. Itu hasilnya menjadi sama dengan 166,7 kVAR. Nah, kemudian kita menghitung daya reaktif yang disuplai oleh kapasitor. Jadi Q kapasitor sama dengan Q1 dikurang Q2, yaitu 462,08 dikurang 166,7 sama dengan 295,38 kVAR. Jadi itu jawaban untuk nomor 36. Lanjut ke nomor 37, yaitu soal terakhir ya. Sebuah beban 1 dengan daya 200 FA, PF 0,8 lagging dikomunikasikan dengan beban 2. Jika total PF adalah 0,9 lagging, tentukan BF beban 2 jika PTO. PTOT sama dengan 200 W. Jadi kita ketahui beban 1 sama dengan P1 kan, P1 sama dengan 200 VA. PF1-nya adalah 0,8 lagging, kemudian beban 2 PF2, P2 sama dengan itu tanda tanya ya, karena P2 beban satunya belum terlihat ini untuk FA-nya. Kemudian PF2 tidak diketahui.
PF2 juga kita nggak ketahui. Terus kemudian ada total daya, P total sama dengan 200 W. Terus kemudian PF total itu sama dengan 0,9. Nah, untuk yang ditanya adalah nilai daya beban 2, yaitu P2 kan. Nah, jadi kita tuh sebenarnya menghitung PF beban 2 kan. Jadi kita bener nyari nilai daya beban 2 kan. Kemudian kita menghitung total daya nyata, P total, dan total daya semu, yaitu S total. Nah, untuk rumusnya seperti ini, S total sama dengan P total per PF total sama dengan 200 per 0,95. Hasilnya adalah 222,22 kVA. Kemudian kita daya nyata beban 1 itu P1 dan daya reaktifnya Q1 yaitu P1 sama dengan 200 dikali 0,8 yang hasilnya adalah menjadi 160 W. Kemudian Q1-nya adalah akar S1 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan akar 200 kuadrat dikurang 160 kuadrat sama dengan 6 akar 6400. Hasilnya menjadi 80 VAR. Kemudian kita menghitung total daya reaktif Q total, yaitu Q total sama dengan akar S total kuadrat dikurang P total kuadrat sama dengan akar 222,22 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Hasilnya menjadi akar 4938,27. Kita sederhanakan menjadi 70,27 VAR. Kemudian kita menghitung daya reaktif beban 2, yaitu Q2 ya. Yaitu Q2 sama dengan Q total dikurang Q1 sama dengan 70,27 dikurang 80. Yang hasilnya itu menjadi min 9,73 VAR. Kemudian yang terakhir kita menghitung daya nyata dan daya beban 2, yaitu P2 ya. Yaitu P2-nya sama dengan P total dikurang P1, yaitu 200 dikurang 160 menjadi 40 W. Kemudian S2-nya itu memiliki rumus akar P2 kuadrat dikurang Q2 kuadrat. Itu sama dengan akar 40 kuadrat dikurang ya. Dikurang 9,73 kuadrat. Yang jika disederhanakan menjadi akar 1600 ditambah 94,69. Kemudian hasilnya yaitu akar 1694,69. Nah, jika kita sederhanakan, hasilnya akan menjadi 41,16 VA. Nah, itu jawaban dari nomor yang terakhir, itu nomor 37. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua. Terima kasih.